Mungkin itu Pak pertanyaan dari kami Pak. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan singkat terkait UMKM es pleret Patria. Selanjutnya kita masuk pada proses pembuatan es pleret yang akan dipandu langsung oleh pemiliknya, yaitu Bapak Doni. Beliau merupakan generasi kedua penerus usaha es pleret Patria ini. Pertama-tama kita cuci bersih terlebih dahulu semua daun pandan yang nantinya akan digunakan sebagai pewarna alami dari dawet. Kemudian setelah semua daun pandan dicuci bersih, daun pandan ditumbuk sampai halus lalu disaring untuk memisahkan ampas dan sarinya. Tumbuk daun pandan sampai semuanya menjadi halus merata ya. Gak usah mbak kan ekor iya kita akhirnya malah udah tok Setelah itu, sari pandan yang telah disaring tadi kita campur dengan tepung beras sebagai adonan dawet. Kita campur dan diratakan sampai halus, tidak ada gumpalan-gumpalan tepung. Setelah tercampur rata, adonan dawet direbus dan ditambahkan air secukupnya. Aduk secara terus-menerus sampai berubah menjadi padatan selama kurang lebih 30 menit. Adonan ini harus diaduk tanpa berhenti dengan api kecil agar tidak menempel pada wadahnya. Sembari menunggu adonan dawet berubah menjadi padatan, kita siapkan terlebih dahulu adonan untuk pleret. Tepung beras yang telah kita giling, kita bentuk menjadi bulatan-bulatan. Kemudian dikukus selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, bulatan-bulatan tepung beras kita tiriskan ke dalam tempe. Kita pindahkan satu persatu, kemudian kita ratakan menjadi seperti bentuk awal. Setelah kembali seperti tepung, kita tambahkan air rebusan pandan secukupnya. Kemudian tambahkan juga tapioka, tepung kanji secukupnya. Lalu diadon sampai kalis. Kemudian adonan pleret siap untuk dicetak. Selanjutnya, adonan pleret dicetak menggunakan alat untuk mempermudah pencetakan pleretnya. Alat ini dibuat sendiri menggunakan pipa paralon kecil
yang dibelah setengah. Adonan pleret yang akan dicetak dipelintir-pelintir, kemudian diambil sejumput dan diletakkan pada alat cetak. Adonan pleret ditekan ke bawah sampai membentuk bulatan. Bentuk pleret ini semacam bentuk lepon, namun bagian tengahnya kosong. Setelah semua adonan selesai dicetak, pleret dikukus selama 45 menit menggunakan kukusan dari bambu. Setelah itu, tiriskan pleret yang telah dikukus dan diratakan ke dalam tempe yang berlubang agar airnya dapat terpisah. Sambil menunggu tirisan pleret, adonan dawet yang telah menggumpal tadi dicetak menggunakan parutan berlubang dan siapkan dandang berisi air untuk wadah cetakan dawet. Adonan dawet ditekan-tekan sampai keluar bentuk kecil-kecil seperti bulir jeruk. Setelah itu, kita buang air rendaman dawet sampai habis. Dawet siap dijadikan isian es pleret. Selanjutnya, kita siapkan santan untuk campuran es pleret. Kelapa yang telah digiling kita tambahkan air rebusan pandan. Air rebusan ini berfungsi untuk menambah aroma dari santan yang akan kita buat. Kita remas-remas santan, kemudian diperas dan disaring agar ampasnya tidak tercampur. Santan siap digunakan sebagai campuran es pleret. Setelah semua isian siap, masukkan pleret, cairan gula, dawet, dan santan ke dalam cup. Cairan gula ini terbuat dari gula merah dan gula putih dengan perbandingan 1:1. Sajikan dengan es jika ingin dinikmati dengan dingin. Es pleret Patria siap untuk dinikmati. Iku apa itu? Ngumbah. Ya ya. Iku ngumbah klambi. Sampai sini lah.